Wah, hari ini nih luar biasa buat gue kedatangan tamu spesial sebagai pecinta olahraga mixed martial art. Gue seneng banget kedatangan beliau dan sekarang sudah ada di rumah gue, akan ngobrol-ngobrol tentang banyak hal. Ini dia Koko Rudy Ahong Gunawan. Yes. Jujur gue seneng banget kok. Gue seneng banget sama MMA. Ya. Dari zamannya UFC. Dulu di TPI ada UFC. Salah satu yang gue idolakan itu Royce Gracie. Dia Brazilian Jiu-Jitsu dia. Wah, gila. Nah, kok ini luar biasa. Kemarin pertandingan ke-10 itu baru kalah untuk pertama kalinya. Sebelum pertandingan kemarin, rekornya 9 pertandingan tidak terkalahkan dan rata-rata mengalahkan lawannya dalam waktu 30 detik pertama. Bahkan rekor tercepatnya 6 detik. Gue lihat pertandingan-pertimbangannya dan sekarang gue ketemu orangnya. Oh, gue senang. Oke. Awal kenal bela diri dari kapan? Awal pertama kali bela diri ya, berarti tahun 97. 97 itu masih sekolah atau? Masih sekolah gua. Kelas? SMP 2. Oh, SMP 2. Jadi pertama kenal bela diri waktu SMP? SMP. Itu langsung belajar apa? Belajar Jiu-Jitsu langsung, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Kenapa itu yang dipilih dari sekian banyak cabang olahraga bela diri? Jodohnya di sana, jadi nggak tahu waktu dulu ada 2 bela diri di tempat kelurahan. Gue latihannya kan di kelurahan, jadi waktu itu gue datang, gue nggak tahu jadwalnya apa. Pokoknya gue datang aja, dapatnya silat ya gue latihan silat. Kalau dapatnya Jiu-Jitsu, latihan Jiu-Jitsu apa aja pokoknya. Dan ternyata di situ latihannya jiu-jitsu. Jiu-Jitsu. Jadi pas ketemu ya udah jodoh sama dia terus. Dan itu berjalan sampai sekarang. Ya. Sekarang sabuk apa sih? Dan 4. Dan 4. Dan 4, take belt. Kalau gue dan kawan-kawan. Jadi kalau berantem yang beroyokan kan. Yes. Jadi ikut pertandingan tuh dari dulu. Dari dulu. Udah jadi dari dulu tuh udah sering main fight, latihan tanding itu terus gitu. Itu sampai lomba daerah, wakil nasional. presiden, kejurnas tetap ada gitu. Jadi setiap event pertandingan apa gue selalu ada. Dan terakhir Asian Games juga ikut kan? Asian Games ikut juga. Bener gak sih kok orang yang seneng bela diri tuh emang dulunya tuh Koko seneng berantem gak sih? Seneng ribut gak dulu? Ke Mike Tyson tuh dia anak jalanan seneng berantem, akhirnya disalurkan hobinya menjadi petinju. Sebenarnya cinta damai. Sebenarnya saya cinta damai, cuman kalau ada yang bully saya, ada yang ganggu saya, berantem. Dan pernah mengalami dibully juga? Dan dari dulu memang dibully gitu. Apanya? Di badan gini? Dulu badan gua kecil, itu pendek, gemuk, gendut, hitam lagi, hidup. Pernah kecil juga? Kecil, jadi gua pendek kayak gentong. Jadi orang tuh pada bully gue. Suka. Ngeledekinnya apa? Rudy. Cina babi hong. Nah, itu udah biasa itu. Itu udah biasa banget. Udah jadi, biasa. Itu ejekan anak-anak dulu. Jadi kalau sampai saat ini orang rasis tuh saya udah biasa. Oh, sudah mengalami itu dari dulu? Dari dulu. Oke, nah dari situ mungkin belajar, terpikir, gua harus belajar bela diri biar gua bisa lawan orang-orang yang ngatain gua. Begitu nggak? Jadi gua lebih condong untuk membela diri, udah tuh karena gua dulu jadi takut kan. Oke. Nggak ada pegangan apa-apa, kalau misal diganggu, gua takut banget waktu itu. Oke. Pernah dulu diancam, gua bawa pisau nih, dulu kalau macam-macam gua tusuk lu. Nggak tahu bener apa enggak gitu, dalamnya ada pisau banget, cuma gua takut. Nah sejak saat itu, gua berpikiran, gue kayaknya nggak boleh kayak begini, gue mesti latihan. Oh, gue nggak boleh kosong, biar gue menghadapi kondisi kayak itu gue bisa lawan. Andai kata, ya Andai walaupun kata. matinya mati Terhormat ya? terhormat, Iya. nggak mati konyol. Oke. Nah, setelah belajar bisa mengalami itu nggak kok? Di jalan ada yang rese, serempetan mobil berantem gitu, mengalami itu nggak setelah bisa bela diri? Nah, waktu lagi belajarnya Oke. belum gitu bisa. Waktu belajar proses, nah itu ada yang ngancem malakin duit pakai pisau. Nah, waktu dipalakin di tengah jalan, orang pada diem aja. Padahal orang lalu lalang banyak, cuman didiemin. Akhirnya ya udah mau nggak mau saya fight, saya lawan. Jadi walaupun pisau ya udah lawan aja. Mentalnya kan udah dilatihnya seperti itu. Gimana kejadian waktu itu? Berhasil melawan itu? Berhasil, jadi gue bentak, saya teriak, saya bentak. Jepret, pas saya bentak, dia takut sendiri. Dia takut, awas lu ya, gue tunggu lu di situ. Saya pikir ngapain gue ngikutin lu tunggu gue sana, gue sana. Lu ke utara, gue ke timur, kemana, pokoknya mecah aja. Jangan cari masalah gitu maksudnya. Oh, berarti di saat belajar pernah kepake juga. Iya. Nah, kok bicara tentang pertandingan-pertandingan yang pernah dilewatin, yang gue tahu itu Koko Ahong, julukannya itu aja Koko, King of KO. Bayangin, selalu cepat dalam mengalahkan lawan. Rata-rata 30 detik, bahkan rekor tercepatnya 6 detik. Gimana bisa gitu kok? 30 detik orang kalah, bahkan pernah 6 detik. Apa yang dipakai? Maksudnya gini, gua harus mengalahkan dia secepat-cepatnya, gua harus ngasih pukulan. Kadang kan ada mengulur waktu. Nah, strategi apa yang Koko lakukan
untuk bisa kayak gitu? Pertama sih, yang paling pertama, gue kalau lagi mau fight, gue sih doa dulu, minta pertolongan dulu. Itu pastilah ya, segala sesuatu kan kita mesti doa dulu. Itu yang kedua, faktor keberuntungan aja. Yang ketiga, baru hasil latihan. Nah itu dulu sih, doa, faktor keberuntungan, latihan. Oh berarti Ko Ahong termasuk orang yang percaya luck juga di saat bertanding? Yes, jadi karena kalau kita nggak ada keberuntungan juga agak susah gitu. Walaupun latihan mau sampai kayak gimana gitu, tetap aja kalau belum diizinkan ya. Makanya pada saat saya kalah kemarin saya juga legowo dan lebih menikmati, santai. Nggak kepikiran sampai botak, nggak. Botaknya ini gara-gara cukur aja. Oke, iya. Berarti emang pengen ngalahin secepat-cepatnya gitu kan? Enggak, jadi go with the flow gitu. Jadi kalau misalkan lawannya maju, gua mundur, lawannya mundur ya gua maju. Itu kalau gua pakai latihannya, tekniknya biasanya ada samsak. Gua kira-kira nih lawan gua seberapa tingginya. Gua tempelin muka gue ke samsak dan dari situ jadi latihannya gua hantam terus itu dia punya samsak. Oh ngukurnya gitu jadi waktu latihan. Oh, Jadi sebatas dagu dan akurasi pukulan tuh ada. Itu caranya seperti itu. Oke, kok biar jadi juara kayak lo baru kalah sekali dari 10, 9 terakhir kemarin tak terkalahkan. Itu pola latihannya gimana kok? Pola latihannya ya gitu. Jadi pada saat kita mau fight, persiapan 3 bulan. Okay. Persiapan 3 bulan. Itu udah mulai ngegembleng makan segala macam. Itu udah gembleng habis. Okay. Itu udah latihan. Latihan pun udah bukan di arena ber-AC, jadi udah di lapangan gitu, narik hawa panasnya. Oh, itu Ngaruh. Jadi pada saat kita itu capek banget, udah terbiasa kan, karena pada saat fisik kita lemah-lemahnya itu waktu kita di atas matahari, kita udah keringetan, udah capek, dehidrasi kan, udah biasa gitu. Oh berarti kita perlu latihan di tempat terbuka juga untuk melatih daya tahan kita? Daya tahan kita, karena nanti itu tertekan dengan panasnya, dengan capeknya, itu bikin kita cepet nyerah. Kalau basic bela diri Ko Ahong adalah? Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Di Jiu-Jitsu? Jiu-Jitsu tradisional. Lebih menguatkan pada apa kok? Kan ada yang spesialis jago grappling, ada main atas, main kaki. Kalau di Jiu-Jitsu atau yang Ko Ahong tekuni itu apa yang jadi prioritas? Saya lebih ke ini ya, latihan di sana itu nyampur semuanya. Oh, semua dipelajari? Pukul ya pukul, tendang ya tendang, kunci ya kunci. Jadi semuanya dipelajari. Jadi main atas juga ayo? Main atas ayo, main bawah ayo. Oh, okay. Itu enaknya jadi lengkap. Jadi gua nggak perlu latihan ke bela diri lain lagi gitu, nggak. Karena udah ada konsepnya. Iya. Karena kalau kita cuma bisa bawa, kadang dia ngajak main atas, kitanya nggak pede. Jadinya bingung kadang. Benar-benar. Nah kalau di saya latihannya atas bawah. Oh, atas dilatih juga dia gembleng gitu. Dilatih, bawah dilatih. Gitu. Nah kalau yang tadi saya sebut tuh idola saya yang dari luar itu Gracie itu dia jagonya mainnya bawah ya? Bawah, dia Brazilian Jiu-Jitsu berarti. Tapi tahu nama itu ya? Tahu, Okay. itu kan udah legend. Legend, oke. Terus Gracie itu legend. Kemarin sempat datang kalau nggak salah. Sempat datang sini? Sempat datang ke Indo. Dan dia tuh yang mempopulerkan Brazilian Jiu-Jitsu ya, akhirnya dia jadi besar, dia bikin sekolah. Iya, benar. Itu makanya hebat banget kan dia itu. Dan itu MMA juga terdorong gara-gara dia. Oh benar. Oh jadi lebih dikenal di dunia gitu ya? Iya. MMA di Indonesia juga udah mulai merangsak naik kan. Iya. Sejak gara-gara ada UFC pertama-tama, nah itu terangsang makin lama makin naik. Nah saya yang pertama kali ngeliat UFC dulu kok, gue bilang, wah ini olahraga ini yang gue cari selama ini nih. Karena kan seru. Kalau tinju kan cuma pukul-pukulan, nggak boleh nendang. Judo banting-bantingan, kuncing-kuncian, nggak bisa mukul atau dan ini bisa semua, bisa nendang, bisa mukul, bisa ngunci. Jadi logikanya simpelnya kayak orang berantem ya kok ya? Iya bener. Kalau yang nggak boleh apa sih di MMA itu kok? Di MMA itu berarti tusuk mata itu nggak boleh. Oh tusuk mata gini nggak boleh? Iya. Oke. Cekek leher ini nggak boleh. Oh maaf, neken gini nggak boleh? Nggak boleh. Oh tapi kalau kuncian dari belakang? Kuncian dari belakang boleh. Oh boleh, oke. Neken boleh. Oh misalnya saya lagi di bawah, tekan gini bisa? Tekan gini boleh. Cuman nyekek gini nggak boleh. Nyekek ini nggak boleh juga? Boleh. Oke. Itu pukul kepala belakang sama spine, tulang belakang nggak boleh. Kan gimana maksudnya? Tulang belakang, panjang tulang belakang. Diapain? Dipukul nggak boleh. Oh. Apapun itu, ditendang, diapain nggak boleh. Semua nggak boleh. Oke, kalau dianalisa mata berarti kan mencederai ya parah. Kalau nyekek gini saluran tutup nafas, jalan tutup. nafas. Kalau ini apa kekhawatiran itu? Saraf. Saraf kan banyak di tulang punggung kan tuh banyak saraf tuh. Nah itu bahaya, bisa lumpuh. Nah, jadi kalau dipukul dari belakang tuh udah bahaya. Sama kemaluan. Oh iya, oke.
Nggak boleh tendang, nggak boleh apa-apa. Nggak ya? boleh. Kalau dilakukan itu berarti pengurangan poin ya? Kalau disengaja langsung diskualifikasi. Oh langsung dianggap kalah? Udah tuh kita nggak boleh, misalkan kaki kita nih nempel, lutut nempel di matras, tangan nempel juga, nggak boleh tendang muka. Oh misalnya maaf, saya udah posisi gini, saya nggak boleh ditendang nih? Nggak boleh. Oh diserok gini kok? Nggak bisa? Nggak boleh. Oh. Di lutut boleh, di knee. Kayak Oh waktu kemarin gini kan saya knee, Oh saya iya. knee itu boleh. Tapi kalau saya tendang langsung kayak soccer ball nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi walaupun terkesan memang olahraga ekstrim, tapi safety-nya dipertahankan, diperhatikan. Diperhatikan banget. Itu nggak boleh pegang jaring pada saat jatuh, itu nggak boleh. Jadi narik juga untuk bangkit nggak boleh? Nggak boleh. Jadi dia mesti sempurna. Kalau misalkan udah mau dibanting, dia jatuh, dia pegang grab, dia nge-grab cage, dia diperingatin, dikasih kartu. Udah itu mulai dari bawah biasanya. Posisi terakhir. Kok dari sekian banyak pertandingan yang pernah Ko Ahong lewati, pertandingan mana yang berkesan? Yang berkesan, yang paling saya takut pertandingan melawan ini Alwin Kincai. Alwin Kincai itu atlet dari... Yang bikin patah tangan saya. Oh, ini patah Bang? Iya. Oke. Wah. Jadi nggak bisa nekuk sempurna lagi. Itu kenapa kenapa Koko ngerasa agak takut sama dia? Alwin Kincai itu buat saya monster dia. Oh. Jadi buat saya Alwin Kincai itu lawan yang benar-benar sangat kuat, yang image-nya itu sekali kita berantem lawan dia, itu muka kita bisa bonyok. Kita kalau udah di bawah itu ditindih di lutut, itu lebih fatal gitu. Dan sakit kepalanya mungkin nih, sakit kepalanya itu bisa 2 minggu kali nggak hilang-hilang kalau sama Alwin Kincai. Nah itu yang saya takut. Pernah ketemu? Nah ketemu, saya menang yang 6 detik itu. Justru yang saya takutkan ya seperti itu, takut sama dia punya teknik, dia lebih bagus. Dia basicnya apa? Kickboxing dia. Kickboxing. Dia kickboxing. Itu kalau yang kemarin nggak, biasa aja. Pertandingan yang biasa menurut saya. Yang saya lebih takutin sih Alwin Kincai. Oh, jadi tapi dengan melawan sosok yang sebenarnya sangat ditakuti, Ko Ahong bisa menguasai diri ya sampai yang terjadi malah sebaliknya ya. Oh, berarti itu pentingnya fokus dalam pertandingan. Ya, dan kalau berkaca dari pertandingan kemarin, kenapa sih kok saya bisa kalah gitu? Iya. Evaluasinya apa kok? Evaluasinya apa? Jadi dari kemarin kan mungkin Kang Denny lihat ada cywar yang dilakukan. Benar. Nah, itu masuk. Itu sampai sebelum pertandingan nih guys. Sebelum pertandingan tuh udah ramai tuh, bahkan waktu technical meeting ada suhu memanas. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Nah, itu dia sempat melakukan tindakan atau gestur tubuh tuh yang menantang, yang bikin orang tuh nggak nyaman, seperti itu. Dan itu terpancing emosi di sana. Dan cywar yang dilakukan itu kan adalah kurang lebih hampir setahun. Itu sudah dikasih cywarnya ya. Dan udah masuk ke ranah pribadi. Dan pada awal mulanya dari lawan saya dulu yang melakukan cywar, sedangkan saya kan nggak tahu, saya nggak melakukan cywar sama sekali. Karena saya masih konsentrasi melawan Alwin Kincai. Pada saat saya melawan Alwin Kincai, Theodorus Ginting masuk untuk melakukan cywar. Cywar-nya itu bawa pribadi. Jadi yang mulai untuk melakukan cywar adalah Theodorus Ginting, bukan saya. Karena dia bawa pribadi, saya emosi dan memuncak juga pada saat technical meeting ceritanya. Nah, technical meeting itu benar, tanpa rekayasa, itu mau fight, mau berantem beneran. Wah iya, karena kan saya senang banget olahraga fighting. Karena yang saya tahu juga itu kadang didesain agar memanaskan suhu, tensi, iklan, penonton, orang pengen tahu, sehingga fightnya benar-benar ditunggu. Oh kalau kemarin memang real terjadi gitu? Itu real terjadi. Dan dari evaluasi saya, yang bikin saya kalah adalah emosi yang berhasil dia tanamkan ke diri saya. Berarti bisa dibilang cywar-nya sukses? Cywar-nya sukses. Karena dia tahu dia nggak bisa melawan saya melalui teknik, pukulan dan ground saya masih di atas dia. Tapi dia bermain pintar, strategi. Pintar sama licik sih agak beda tipis ya. Ya cuma saya bilangnya pintar aja. Jadi pintar untuk mainkan cywar, sisi lain dari saya, dan itu saya kena di sana. Kalau teknik mah masih hebat saya. Kok berarti di saat kita tidak menguasai emosi, apa yang kita tahu kita kuasai, kita bisa juga bisa keganggu ya kayaknya? 40% tenaga kita kebuang. Gitu loh? 40%. Di saat kita emosi? Pada saat kita emosi. Jadi pada saat saya pukul dia jatuh, saya emosi gitu. Di situ saya udah emosi. Iya, karena saya mikir di awal-awal pertandingan Ko Ahong kan sempat terus menyerang. Saya bakal habis nih. Ternyata masih lanjut sampai akhirnya keadaan berbalik gitu kayak. Dan bukan berarti kita ini nggak terima kekalahan. Justru banyak yang bilang, Ahong nggak terima kekalahan, mau ngajakin rematch gini-gini. Bukan dari situ. Justru yang minta rematch itu adalah fans minta untuk
rematch karena merasa tidak puas dengan penampilan saya terakhir. Minta rematch ya udah. Kalau emang boleh diizinkan untuk rematch, why not? Kau setuju nggak kalau ada rematch?